fi ikhtilafin 'alan nas. Ubashirukum bil mahdi yub'atsu 'alan nasi fi ikhtilafin nas wa zalazil wa yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, pada saat gempa semakin sering terjadi dan semakin dahsyat skala Richternya, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Saya tidak tahu menurut bapak-bapak, tapi menurut saya hari ini kezaliman di muka bumi sudah merata. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Bukankah begitu? Ya. Kezaliman ini dirasakan oleh bukan saja umat Islam, umat manusia di muka bumi hari ini merasakan zulman, ya, kezaliman. Dan uniknya bahasa Arab, kata kezaliman itu berasal dari akar kata yang sama dengan kegelapan. Karena kezaliman itu memang identik dengan kegelapan. Lawannya kezaliman apa? Apa lawannya kezaliman? Apa? Keadilan. Keadilan itu identik dengan apa? Dengan apa? Cahaya. Keadilan itu hanya bisa tegak ketika cahaya bersinar. Sebaliknya kalau cahaya tidak ada, yang ada kegelapan. Apa yang terjadi? Kezaliman di mana-mana. Cahaya orang beriman apa, Pak? Apa cahaya orang beriman? Hah? Al-Quran. Itu cahaya orang beriman. Surat Ibrahim ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kenapa hari ini kegelapan menyelimuti dunia ini? Mengapa hari ini kezaliman menyelimuti dunia ini? Karena lentera Rabbani Al-Quran tidak boleh dinyalakan. Itu inti perkaranya. Wah, Ustadz Iksan Tanjung ekstrim. Siapa bilang nggak boleh dinyalakan? Saya tilawah tidak ada yang melarang. Saya menghafalkan Al-Quran tidak ada yang melarang. Saya tadabbur Al-Quran tidak ada yang melarang. Benar, itu benar. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk ditilawahi saja, untuk ditadaburi saja, untuk dihafalkan saja? Bukankah ayatnya kita dengar hampir setiap malam di bulan Ramadan, dibacakan oleh imam sholat tarawih, dibacakan oleh para ustadz mengisi ceramah tarawih, dibacakan oleh para muballigh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan awal mula Al-Quran diturunkan, petunjuk bagi siapa, Pak? Bagi siapa? Bagi annas. Apakah annas itu hanya kaum muslimin? Apakah selain kaum muslimin binatang semua? Tidak. Jadi Allah Ta'ala memaksudkan Al-Quran ini diturunkan, diwahyukan untuk pada akhirnya menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia. Ustaz, ada ayat juga mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Ustaz, ini bagaimana mempertemukannya? Begini, ayat tersebut membicarakan tentang orang-orang yang tidak punya keraguan terhadap Al-Quran. Siapa mereka? Orang bertakwa. Orang bertakwa tidak boleh ada keraguannya terhadap Al-Quran. Dan itu modal awal
yang harus berjuang mendakwahkan Al-Quran sampai akhirnya semua manusia apapun agamanya menjadikan Al-Quran saja sebagai petunjuk kehidupan. Ketahuilah ini yang telah dicontohkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin wa Qaidil Mujahidin. Beliau telah mencontohkan itu. Beliau hadir di dunia ketika Mekah dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, dalam kezaliman yang luar biasa. Allah turunkan ayat demi ayat Al-Quran kepada beliau. Beliau menjalankan dakwah, beliau mengajak orang-orang untuk menerima ajaran Al-Quran ini. Muncul para sahabat, muncul generasi yang yakin, tidak punya keraguan. Apa yang mereka kerjakan? Mereka dakwahkan. Mendapat tantangan, mendapat kesulitan, itu benar. Penganiayaan sampai mereka harus hijrah meninggalkan Mekah. Di Madinah sudah ada sebagian yang menerima Al-Quran, mempercayainya. Ansarullah ya, karena Ansar ada dua Pak, ada Ansarullah, ada Ansarut Taghut. Ini Ansarullah. Mereka menyambut, bertemulah Muhajirin dan Ansar. Mulai Allah Ta'ala mengizinkan dibuka jalan agar yang awalnya namanya Yasrib menjadi Madinah, Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Tetapi karena diwarnai oleh Al-Quran, akhirnya menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, cahaya Al-Quran. Dari situlah tersebarnya Al-Quran. Memangnya Anda pikir di Madinah itu semua orang Muslim? Tidak. Tidak. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin. Tetapi karena orang-orang bertakwanya la raiba fihi, nggak punya keraguan terhadapnya dan terus mempromosikannya, akhirnya di Madinah jadi awal mula laboratorium penegakan hudan linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi segenap manusia. Dan itu berjalan terus Pak, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, sampai wilayah bercahayanya Al-Quran ini membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai ke pulau Madagaskar di Afrika. Itulah tatkala umat Islam hidup dalam rumah mereka yang dapat izin mendirikan bangunan langsung dari Allah Ta'ala. SK nomor 230 Al-Baqarah 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi Allah punya rencana. Rumah yang begitu besar akhirnya runtuh Pak, digantikan dengan bedeng-bedeng kecil. Mula-mula bedeng Turki muncul dengan faham sekularismenya, muncul bedeng Mesir, muncul bedeng Indonesia, muncul bedeng ini, dan bedeng-bedeng ini sudah beda rohnya, spiritnya dengan rumah besar tadi. Di dalam rumah besar tadi semua sepakat, top priority of obedience, ketaatan utama hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga di dalam rumah besar itu sumber nilai, sumber norma, sumber hukum cuma satu, kitabullah was sunnah. Tapi sekarang semenjak runtuhnya rumah itu, hatta di negeri kaum muslimin pun bukan Al-Quran yang dijadikan sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Gelaplah dunia. Baik saudara sekalian rahimakumullah, Al-Mahdi bukanlah nama seseorang, dia adalah gelar. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya tadi, kukabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat terjadinya perselisihan antar manusia, gempa-gempa. Dia akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Dan hari ini kezaliman makin lengkap mengisi jengkal bumi-bumi Allah Ta'ala ya. Karenanya sebagian pengamat akhir zaman cukup kuat menduga zuhur Al-Mahdi tidak lama lagi Pak. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari 15 abad yang lalu telah memberikan arahan kepada kita umat ini, bila mana Al-Mahdi hadir, apa yang harus kita kerjakan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi.
bila kalian melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini bukan manusia biasa, ya. Dia ini the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan hari ini umat Islam hidup laksana anak-anak ayam kehilangan induk, laksana gelandangan nggak punya rumah, ya. Sehingga akibatnya we become a leaderless ummah. Kita menjadi umat yang tak punya pemimpin hari ini. Tetapi dalam kegelapan inilah justru kita bersangka baik kepada Allah. Tampaknya jadwal zuhur Al-Mahdi sudah tidak lama lagi, insyaallah ta'ala. Tinggal masalahnya kita sudah menyiapkan diri dan keluarga kita atau belum, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, menyambut hadirnya Al-Mahdi Amirul Mukminin fi akhir zaman bermakna bersiap siaga menghadapi beralihnya dunia yang semula tenggelam dalam gelapnya sistem Dajjal menuju cahaya keadilan sistem Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, ini ada istilah sistem Dajjal, ya. Ini istilah saya pinjam dari seorang muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, itu bahasa Inggrisnya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi menurut Ahmad Thompson, dunia modern ini sekarang dikelola oleh mereka yang mengelolanya, ya, dengan dibentuknya apa yang disebut tatanan dunia baru, New World Order. Bahasa Latinnya yang ditulis di lembaran kertas uang $1 Amerika Serikat adalah Novus Ordo Seclorum. Tulisan ini ada di bawah piramida yang dipotong bagian atasnya. Di atasnya ada segitiga gambar mata tunggal, sekelilingnya dikasih garis-garis, mengisyaratkan seolah-olah mata tunggal ini merupakan sumber cahaya, sumber petunjuk, ya, bagi umat manusia di era modern ini. Sedangkan di bawahnya ada kata-kata Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya world, dunia, tatanan dunia baru, New World Order. Yang tidak lain menurut Ahmad Thompson adalah sistem Dajjal. Sebuah tatanan yang dibangun oleh mereka yang mengelola dunia hari ini semata-mata untuk menyambut kehadiran pemimpin mereka, Al-Masihud Dajjal, ya. Proses peralihan yang diwarnai aneka kesulitan akibat berbagai bencana alam dan perubahan sosial drastis di seluruh muka bumi. Jadi proses peralihan kita dari era yang gelap ini, Pak, menuju cahaya yang akan muncul dalam waktu dekat ini, insyaallah ta'ala, ya, mau tidak mau harus membuat kita bersiap-siap, karena ini proses transisinya akan berat, Pak, akan berat sekali, ya. Karenanya kita harus benar-benar memahami sebuah hadis yang sangat penting. Saya menyebutnya hadis periodisasi, ringkasan sejarah umat Islam. Dari awal Nabi diutus sampai umat Islam berakhir umurnya, Nabi mengatakan jumlah periode, babak, fase yang akan dialami umat ini 5 saja. Dan dalam hadis ini, perpindahan satu fase ke fase lainnya, satu periode ke periode lainnya, satu babak ke babak lainnya, ternyata terkait dengan apa? Terkait dengan perubahan kepemimpinannya. Mari kita lihat hadisnya. Ini hadisnya, bahasa Arabnya. Kita lihat bahasa Indonesianya. Kalian akan mengalami babak pertama namanya babak kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu. Kenapa disebut babak kenabian? Karena generasi awal umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu, tidak berlangsung lama, Pak. Babak pertama cuma berlangsung 23 tahun. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Tidak lama. Tetapi Masya Allah, 23 tahun yang diberkahi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena waktu Nabi awal diutus di kota Mekah, Mekah itu tenggelam dalam zulumatil jahiliyah dan dolalatil syirk, kegelapan jahiliyah dan kesesatan syirik. Tetapi begitu beliau wafat, bukan saja kota Madinah, seluruh jazirah Arab sudah berubah di bawah naungan nurul Islam, tegak di atas tauhid. Masya Allah. Itulah khairul qarn, generasi terbaik yang mendampingi Nabi, generasi para sahabat dengan pemimpin terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu, Pak, babak pertama. Terus datang babak kedua, kata Nabi.
babak khilafah ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang sesuai dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Dan sewaktu Nabi hidup, Nabi sudah beri isyarat berapa lama dia akan berlangsung. Setelah aku wafat, kata Nabi, akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman, para khalifah 30 tahun, wa ba'da dzalika al-muluk, setelah itu raja-raja. Jadi babak kedua cuma berlangsung 30 tahun, tidak lama. Siapa yang memimpin? Mereka para sahabat pilihan, orang-orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka dijuluki khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus, yang jujur, yang lempeng, yang adil, yang bijaksana, yang nyunnah, yang istiqamah kepemimpinannya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Kenapa kita sebut Hasan bin Ali? Karena kalau tidak kita sebut kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun kurang 7 bulan, tidak genap. Sementara Hasan menggantikan Ali persis 7 bulan, menggenapkan menjadi 30 tahun. Masya Allah, sudah berlalu babak kedua. Dan babak kedua juga babak yang Masya Allah. Di babak kedua, dari Jazirah Arab, cahaya Quran itu kemudian meluas ke Persia di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, meluas sampai ke Rum, ya kan? Romawi di barat. Masya Allah, sudah berlalu babak kedua. Terus datang babak ketiga, kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'adhan." Datanglah era raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, ketika Allah berkehendak, berlalulah babak ketiga itu. Apa yang dimaksud dengan era raja-raja menggigit? Era raja-raja menggigit adalah era di mana umat Islam memiliki pemimpin yang gelarnya sama dengan pemimpin di babak kedua, Pak. Di babak ketiga, gelar pemimpin umat Islam adalah khalifah. Kalau gelarnya khalifah, pemimpinnya, sistemnya namanya apa, Pak? Khilafah. Itu kemiripan, itu persamaan babak kedua dengan babak ketiga. Sama-sama khalifah, pemimpinnya sama-sama sistemnya khilafah. Apa ciri khas khilafah? Ciri khas khilafah, sumber nilai, sumber norma, sumber hukum satu-satunya adalah kitabullah was sunnah. Dan umat sepakat, top priority of obedience, ketaatan utama harus diserahkan kepada siapa? Allah dan Rasulnya, Quran dan sunnah. Harga mati, Pak, harga mati. Lah, kalau begitu, kalau memang sama khilafah, sama khalifah pemimpinnya, kenapa Nabi sebut dengan istilah yang berbeda? Karena memang ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Dalam proses mekanisme pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya. Di situ perbedaannya. Kalau di babak kedua, pergantian khalifah kepada khalifah berikutnya menggunakan proses apa? Mekanisme apa? Musyawarah mufakat. Abu Bakar Siddiq wafat, para sahabat senior berkumpul, nggak banyak jumlahnya, hanya berapa orang, bersepakat siapa yang terbaik setelah Abu Bakar? Umar bin Khattab. Ayo kita baiat dia. Selesai. Tapi di babak ketiga, Pak, pola pergantiannya meniru cara kerajaan. Biasanya kalau dalam kerajaan pemimpinnya meninggal, siapa penggantinya? Sering kali anak kandungnya, tapi tidak selalu. Tergantung si pemimpin sebelumnya, waktu masih hidup dia sudah menyiapkan. Bisa adiknya, bisa keponakannya, bisa sepupunya, pendek kata bagian dari kerabatnya, ya kan? Berarti ada orang-orang tertentu berdarah biru, yaitu keluarga tertentu. Nah, babak ketiga ini, Pak, berlangsung lama sekali. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, 1302 tahun, 13 abad perjalanan mulkan 'adhan, raja-raja menggigit ini. Silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam mewarnai sejarah umat selama 13 abad. Namun dari sekian banyak kerajaan Islam itu 3 yang sangat menonjol. Kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, dan kerajaan Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah. Dan saudaraku rahimakumullah, jangan kita lupakan, selama 13 abad itu tidak selalu umat Islam memiliki khalifah yang adil. Kadang-kadang ada khalifah yang zalim. Itu realitas sejarah, Pak. Tidak boleh kita tutup mata. Dan itu juga menjadi perbedaan babak ketiga dengan babak kedua. Babak kedua semua khulafaur rasyidin itu adil. Tapi di babak ketiga kadang-kadang ada yang zalim. Dan ketika ada yang zalim, bagaimana sikap umat? Tidak berontak, bersabar. Kenapa bersabar? Karena mereka memandang kezaliman khalifah itu sifatnya personal, pribadi, karakternya saja. Sementara umat merasa tentram, nyaman, dan tenang, dinaungi oleh apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya.
Faham Pak? Faham betapa pentingnya kita hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah, ya. Sehingga kalaupun yang memimpin orang yang zalim, kita masih tetap berjalan Pak, sebagai sistem, sebagai masyarakat, ya. Tapi sayang, Allah punya rencana lain. Setelah berjalan sekian ribu tahun, Allah mentakdirkan harus ada masa berlalunya babak ketiga ini. Dan setelah itu datanglah babak keempat, kata Nabi, babak mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi semenjak tahun 1342 Hijriah, yang merupakan sama dengan tahun 1924 Masehi, ya, belum ada 100 tahun yang lalu, umat Islam harus menyaksikan berakhirnya, ya, kepemimpinan orang-orang yang digelari khalifah, yang berarti sistem khilafah berakhir, ya. Ya. Yang saya sering menyebutnya rumah besar kita Pak. Betapa tidak besar Kesultanan Utsmani Turki membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai Pulau Madagaskar di Afrika Selatan. Itu luasnya umat Islam, rumahnya waktu itu Pak. Terus diruntuhkan oleh siapa? Oleh pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Seorang tentara Kesultanan Utsmani Turki namanya Muhammad Mustafa Kemal. Dia Muslim tapi berdarah Yahudi, dan persaudaraan darahnya lebih kental daripada persaudaraan imannya, yang berarti dia lebih loyal kepada kaum muslimin atau kepada Yahudi? Kepada Yahudi. Dan dia memang ingin menyaksikan runtuhnya rumah kita, ya. Kita nggak usah jelaskan bagaimana ceritanya dia bisa meruntuhkan, tapi akhirnya dia ini biang kerok masalah Pak, si Mustafa Kemal ini. Dialah yang menyatakan bahwa kita umat Islam kalau mau maju nggak ada jalan lain, kita harus meniru bangsa-bangsa yang sudah maju lebih dahulu dari kita. Siapa maksud dia? Barat, Eropa kafir. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah ketinggalan zaman. Termasuk kita harus bubarkan sistem bernegara kita, bermasyarakat kita, kita ganti dengan negara Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Jadi rumah runtuh diganti dengan bedeng kecil Turki. Karena terjadi di pusat kepemimpinan umat, yang lain pun meniru. Akhirnya muncul bedeng Mesir, muncul bedeng Indonesia, ya, muncul bedeng sini. Dan masing-masing bedeng tidak lagi menggunakan spirit yang sama dengan sistem rumah besar tadi yang berlandaskan kitabullah was sunnah. Masing-masing bedeng mencari sendiri Pak. Jadi lentera yang tadinya lentera Rabbani yang digunakan sebagai pengelola, ya, penaung daripada rumah besar itu, diganti dengan lampu tempel bikinan manusia Pak. Itu. Maka centang perenanglah kondisi kita. Dan musuh umat Islam ketika itu menyaksikan bahwa setelah runtuhnya rumah ini, masuklah kita ke babak keempat. Kata Nabi, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mulkan jabriyan. Memaksakan kehendak berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Anda merasakan hari ini kok kayaknya pemimpin mengecewakan terus, ya, karena memang Nabi sudah katakan ini eranya Pak. Ini era di mana Anda nggak akan puas dengan pemimpin, karena pemimpinnya tidak menjalankan kehendak Allah dan Rasulnya, tapi memaksakan kehendak mereka. Ya, ini nubuah Pak. Kita bicara nubuah, ya. Makanya tolong pahami bahwa pemimpin itu nggak serta-merta harus kita taati 100%, tidak. Tergantung dia macam mana. Kalau seandainya 100% pemimpin harus selalu kita taati, kenapa Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis sahih, kelak nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul umara, para pemimpin penguasa, yang jika kalian memasuki mereka, maksudnya mendekati mereka, mendatangi mereka, kalian benarkan kedustaan mereka, kalian dukung kezaliman mereka, falaisa minni, dia bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian dari dia, dan dia tidak berhak menerima air minum dari telagaku. Tapi barang siapa yang tidak memasuki mereka, artinya nggak mendekati mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, tidak mendukung kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana minhu, dia bagian dari aku dan aku bagian dari dia, dan dia kelak berhak menerima air minum dari telagaku. Kenapa Nabi mengeluarkan hadis ini kalau seandainya kita tanpa syarat apapun harus taat pasrah bongkoan kepada pemimpin? Ngerti Pak? Ngerti? Saya bukan mengajak kita rame-rame anarki, bukan. Cuma tolong serahkan loyalitas kita, kepatuhan kita hanya kepada pihak yang layak untuk kita serahkan. Dan kita di babak keempat sekarang ini, we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang tanpa pemimpin Pak. Makanya babak keempat ini babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam.
Dan kita selama ribuan tahun praktis hidup dalam sebuah sistem yang disebut sistem iman tauhid. Tetapi begitu runtuh rumah kita, dunia ini menjadi sistem kafir syirik. Ya. Karena seiring dengan runtuhnya rumah itu, Allah pun menjalankan rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Surat Ali Imran 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan umat kami pergilirkan di antara manusia. Ini sunnatullah, Pak. Kita umat Islam harus mengerti, Pak, bahwa ada sunnatullah yang banyak dalam kehidupan di dunia ini. Salah satunya namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Jangan mentang-mentang kita ini kaum beriman, lalu kita menuntut Allah memberikan kita kemenangan terus-menerus. Tidak begitu sifat dunia, Pak. Sifat dunia adalah semua sifatnya berganti-ganti. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita untung, kadang kita rugi, kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita lapang, kadang kita sempit, kadang kita menang, kadang kita kalah. Itulah dunia, Pak. Lain dengan akhirat. Kalau di akhirat, orang yang senang terus. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tapi orang yang menderita terus. Nauzubillahi min dzalik. Dunia bukan akhirat. Dunia tempat ujian. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, Nabi memberikan kita kabar gembira bahwa babak keempat is not the final chapter, bukan babak terakhir. Nabi bersabda dalam hadis beliau, babak keempat, era penguasa yang memaksakan kehendak, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Untuk kemudian datang babak kelima, babak terakhir, namanya babak khilafah ala minhaj an-nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian kembali. Thumma sakata, lalu Nabi diam. Isyarat menurut para ahli hadis, sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Berarti umur umat Islam akan berakhir husnul apa su'ul khatimah, Pak? Saya tanya lagi, husnul apa su'ul khatimah? Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak yakin khilafah baik kan? Lalu kenapa ada orang bilang khilafah nggak baik? Khilafah nggak boleh. Kenapa? PR ya. Pekerjaan rumah ya. Dicari jawabannya nanti ya. Gitu. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, babak kelima itu suatu keniscayaan. Karena ini hadis ucapan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Al-Quran menegaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad SAW bukan produk hawa nafsunya, semuanya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berziarah ke makam Nabi. Dia berkata di hadapan makam Nabi, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini, kita wajib menerimanya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, insyaallah pemimpin dari babak kelima itulah yang kita sedang bicarakan malam hari ini, Al-Mahdi. Ya. Dan tampaknya jadwal kemunculannya sudah tidak lama lagi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat ini adalah babak di mana semakin hari semakin kokoh tegak. Ya. Dan kita akan beralih dari babak keempat menuju babak kelima, namun kita harus melewati masa transisi penuh ujian, penuh cobaan, penuh rintangan. Bahkan kita akan mulai menyaksikan 10 tanda besar kiamat bermunculan. Ingat, tanda kiamat ada dua, Pak. Ada tanda-tanda kecil, jumlahnya sangat banyak, ratusan. Umumnya datang lebih dahulu. Tapi ada juga tanda-tanda besar, jumlahnya terbatas, cuma 10. Datang belakangan ketika kiamat sudah dekat akan terjadi. Nah, kita sekarang tampaknya sudah berada di persimpangan jalan, di mana tanda-tanda kecil sudah banyak sekali yang muncul, sehingga kita harus mulai bersiap-siap. Tampaknya tanda-tanda besar sudah di pengkolan jalan, kata orang Betawi. It's already around the corner, kata orang Barat. Gitu. Kita harus mulai siap-siap, Pak. Ya. Dan dari 10 tanda besar itu, Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman yang sangat saya anjurkan Anda membacanya, berpendapat tanda besar yang paling pertama adalah terjadinya ad-dukhan. Ya, jadi tanda besar itu mana dia? Mari kita cari.
Baik, tanda besar itu ada 10 dan para ulama tidak punya kesepakatan tentang urutannya, Pak. Tetapi Syekh Mubayyad berijtihad. Dari 10 tanda besar itu tampaknya dikhawatirkan yang paling pertama adalah ad-dukhan, kabut asap yang menyelimuti planet kita selama 40 hari 40 malam, gelap gulita. Kita akan mengalami kondisi gelap gulita. Dan penyebab kabut asap itu apa, Pak? Batsyatul kubra, hantaman keras dari langit, berupa kisfan minas sama'i saqitan, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Dan di antara bongkahan itu ada yang demikian besar, jatuh dengan kecepatan demikian cepat, sehingga ketika menabrak daratan akan menimbulkan kepulan asap, ledakan yang dahsyat. Dan kepulan asap itulah ad-dukhan yang kata Nabi menyelimuti planet kita timur dan barat sampai 40 hari 40 malam. Dan yang paling mengerikan, Allah Ta'ala dalam surat ad-dukhan menyebutkan, yaghshan nas hadza adzabun alim. Dukhan ini akan menyelimuti seluruh manusia dan ini azab yang pedih. Kenapa mesti azab yang paling awal 10 tanda besar? Karena perjalanan umat manusia di era sekarang ini sudah sampai ke titik kekurang ajarannya kepada Allah Ta'ala sehingga pantasnya diazab. Tapi ingat, ini azab yang cerdas. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau mengisyaratkan bahwa azab ini berlaku untuk kaum kafir dan kaum munafikun. Sedangkan bagi orang beriman yang terkena asap dukhan ini, mereka paling banter cuman mengalami zakmah, pilek, flu, Pak. Tapi orang kafir munafik, apa yang mereka alami? Badannya membengkak, keluar cairan dari lubang telinga, lubang hidung dan duburnya, ya, menderita mereka, mengerikan sekali. Nah, jadi Batsyatul kubra ini akan menimbulkan banyak sekali perkara, Pak. Ya, dia akan menimbulkan hantaman keras ini, meteor yang jatuh dari langit ini akan menimbulkan dukhan, kabut asap yang pedih. Dia akan menimbulkan kematian massal, banyak orang tewas, Pak, tentunya. Gitu. Kemudian dia akan menimbulkan shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berakhir, Pak. Selesai, nggak ada lagi HP. Ada, nggak bisa berfungsi. Kenapa? Karena batu besar bergerak dengan kecepatan tinggi, kecepatan ultrasonik istilahnya, melebihi kecepatan suara. Niscaya timbul induksi besar-besaran yang kata orang barat akan menyebabkan fenomena EMP, electromagnetic pulse. Artinya semua benda kelistrikan wassalam, selesai, tidak berfungsi lagi. Dan yang paling penting, Nabi sudah mengisyaratkan kepada para sahabat akan hal ini. Yang ketika Nabi menyampaikannya, para sahabat nggak ngerti para sahabat. Nabi mengucapkan 3 kali berulang-ulang, wa uttum min haitsu bada'tum, wa uttum min haitsu bada'tum, wa uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat nggak ngerti. Kenapa? Karena para sahabat nggak pernah pakai handphone, nggak pernah pakai komputer, nggak pernah mengalami naik mobil, naik motor, naik pesawat udara, apalagi nggak pernah. Tapi kita yang hidup sekarang, Pak, mendengar hadis itu, kita bisa membayangkan, oh ini isyarat dari Nabi bahwa suatu titik tertentu nanti teknologi ini akan habis, tidak bisa berguna lagi. Dan yang menarik, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ketika membahas fenomena macetnya teknologi ini mengatakan dia bukan hal yang buruk bagi umat Islam, bahkan dia merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena teknologi ini telah disalahgunakan oleh mereka yang mengelola sistem Dajjal hari ini untuk menyebarluaskan aneka kerusakan. Nah, kemudian akan terjadi apa lagi? Batsyatul kubra. Yang jatuhnya di daratan menimbulkan dukhan, tapi yang jatuhnya di lautan menimbulkan apa, Pak? Tsunami dahsyat. Para ilmuwan mengatakan ketinggian dinding tsunami-nya akan sampai 230-an meter, Pak. Makanya seiring dengan terjadinya Batsyatul kubra, bukan saja tanda besar pertama dukhan yang terjadi, tapi 2 sekaligus tanda besar berikutnya muncul, nomor 2 dan nomor 3. Apa itu? Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib. Pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat, ya. Karena tsunami-nya tinggi sekali, dia menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan tenggelam, Pak.
Dia menghantam wilayah timur dari Asia Timur, ya, dari Rusia di paling timur sampai China, sampai Jepang, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Australia, Selandia Baru, tanpa kecuali negeri kita ini, Indonesia ini. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu dampak-dampak awalnya. Dampak ikutannya apa? Ya, kelaparan global terjadi. 40 hari 40 malam gelap gulita, Pak. Matahari tidak bersinar, nggak bisa menyentuh tanah, akibatnya tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan nggak menghasilkan. Maka apa yang terjadi? Orang kelaparan di mana-mana. Kalau orang kelaparan, dia nekat akan merebut makanan orang lain sampai saling berbunuhan. Orang mukmin kena penyakit zakmah, pilek, tapi orang kafir munafik membengkak tubuhnya, ya. Sehingga banyak kematian. Shutdown modern teknologi menimbulkan apa? Perubahan peradaban. Peradaban berubah, Pak. Batas-batas negara hilang, Pak. Kenapa? Karena pemimpin negara pun sudah nggak berdaya. Mau mengerahkan pasukan juga pasukan bingung, nggak ada senjata yang bisa dipakai. Ya. Senjata macet, Pak. Ya. Teknologi sudah nggak berfungsi. Gitu. Terjadi perubahan geopolitik. Nah, geopolitik berubah. Tiba-tiba di mana-mana nggak ada kekuatan politik apapun, nggak ada. Nah, dalam situasi dunia yang seperti itu, hadirlah pemimpin kita Al-Mahdi. Ya. Sebuah waktu yang paling tepat untuk munculnya seorang pemimpin yang mempersatukan orang-orang beriman. Ketika manusia kebanyakan sedang sibuk cari makanan, ketika manusia kebanyakan sedang panik, baru mengalami ketiadaan teknologi. Ya. Tapi orang-orang beriman yang ngerti ilmunya sudah menyiapkan diri. Gitu. Nah, karenanya kita wajib menyiapkan diri dari sekarang. Ya. Baik, saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi dampak sosial akibat badai fitnah bencana alam adalah perubahan geopolitik, significant depopulation, berkurangnya secara drastis jumlah penduduk. Ya jelas, Pak, penduduk bumi banyak yang tewas, Pak. Ya, Anda bayangkan saja wilayah Cina, Jepang, Asia Timur itu tenggelam. Berapa banyak manusia itu di situ? Kalau sekarang jumlah penduduk bumi 7 miliar, mungkin nanti setelah peristiwa-peristiwa dahsyat ini tinggal setengahnya, mungkin sepertiganya, mungkin seperempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada hadis mengisyaratkan nanti umat Islam di zaman kepemimpinan Al-Mahdi berperang lawan Rum, Eropa, Kristen, ya. Itu disebutnya perangnya apa? Al-Malhamah Kubro, perang besar. Tapi kalau kita baca hadisnya, ya, pasukan Rum itu mengibarkan 80 bendera. Setiap benderanya 12.000 personil. Coba 12.000 kali 80 berapa, Pak? 960.000 personil. Nggak sampai 1 juta, Pak. Nggak banyak kalau menurut hitungan sekarang. Itu nggak banyak. Indonesia saja TNI-nya berapa? 500.000, Pak. Cuman satu negara, cuman satu bendera, 500.000. Ini 80 bendera, 960.000 orang, Pak. Kenapa Nabi menyebut jumlah segitu perang besar? Karena untuk zaman itu di mana penduduk bumi sudah banyak yang tewas, itu jumlah yang luar biasa, Pak. Ini menariknya ilmu akhir zaman, Pak. Kita diajak untuk berpikir ke depan untuk sebuah situasi yang berubah sama sekali dengan situasi kita sekarang. Kemudian terjadi perubahan peradaban. Tadi sudah saya isyaratkan, ya. Para pemimpin negara-negara udah nggak punya kuasa lagi. Kenapa? Mereka nggak bisa tiba-tiba mengkonsolidasi, menggerakkan, memobilisasi tentara, polisi. Nggak bisa. Alat komunikasinya sudah tidak ada. Bingung mereka. Bahkan mereka sedang sibuk nyari makanan masing-masing. Gitu. Jadi ketika kaum kufar masih menguasai teknologi modern sekarang ini, maka sistem Dajjal dapat seenaknya menjalankan berbagai kezalimannya. Seperti misalnya teknologi pengawasan ketat setiap individu, surveillance technology. Ya, mengandalkan CCTV di mana-mana, Pak. Ya, bahkan di Amerika sekarang ada undang-undang di mana FBI dan CIA berhak mengetahui semua data warga Amerika. Jadi kontroversi karena apa? Ini pertentangan antara kewajiban mengawasi masyarakat dengan kebebasan individu. Jadi heboh, Pak. Ya. Yang kedua, perang curang yang tidak adil. Teknologi canggih ini menyebabkan perang curang yang tidak adil, Pak. Coba lihat di berbagai medan pertempuran, terutama kalau kaum muslimin yang bertempur dengan orang-orang kafir. Nggak fair, Pak, nggak adil.
Mujahidin paling jauh pakai M16, pakai AK-47, paling jauh RPG. RPG itu artinya senjata anti tank. Sementara musuhnya di mana? Nggak pergi ke medan perang, Pak. Di ruang AC entah di mana ruangannya, pakai laptop, pakai mouse, kayak main game, Pak. Menggerakkan drone, drone-nya pakai rudal, nggak ada awaknya, pengecut mereka. Terus kayak main game aja, udah kelihatan di mana mujahidin berada ya. Target lock, ya kan? Pencet knob, gerak rudalnya. 200 mujahidin tewas dengan ibu-ibu dan anak-anak sekaligus. Kenapa ibu-ibu anak-anak mesti kena? Ya, nggak terelakkan katanya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Tapi kalau nanti teknologi sudah nggak ada, kita perang dengan cara apa, Pak? Cara dulu lagi. Pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, berkuda, ya kan? Itu perang yang jantan, Pak. Itu perang yang kesatria, Pak. Ya. Dan kalau sudah demikian, maka berlakulah kaidah orang Betawi, lo jual, gua borong. Gitu. Dan kalau sudah begitu, Pak, orang-orang beriman yang mempersiapkan diri dengan latihan memanah, latihan berkuda, latihan berenang dari sekarang, niscaya akan berlaku ayat 65 dan 66 surat Al-Anfal. Minimal ketika umat Islam lemah, dia sendirian bisa mengalahkan 2 orang kafir. Tapi ketika umat Islamnya kuat, sendirian bisa mengalahkan 10 orang kafir. Tapi sekarang, Pak, nggak fair. Ini perang curang, Pak, sekarang ini dengan teknologi canggih. Jadi teknologi canggih ini adalah sebuah bencana pada hakikatnya. Bukan berarti saya mengharamkan ya. Teknologi kita pakai, Pak, mumpung masih ada sekarang ini. Cuma kita harus sadar, ini pada waktu tertentu akan hancur. Kenapa? Karena Allah ingin melindungi kita. Allah ingin membuat kita bisa setara lagi dengan mereka. Kita kan sekarang nggak setara. Kita kejar perlombaan teknologi ini nggak sampai-sampai, Pak, kita mengejar mereka. Jangankan mengalahkan mereka, setara aja nggak bisa. Kenapa? Mereka nggak rela. Putra-putri Muslim dari negeri Muslim berangkat ke Amerika, ke Jepang, ke Eropa. Kalau dia cerdas, dikasih warga negara, Pak, nggak boleh pulang. Karena kecerdasannya lebih baik buat negara mereka, bukan negeri kaum muslim. Negeri muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, dipersulit, Pak, oleh dunia internasional. Padahal bukan mau bikin senjata, Pak. Untuk pembangkit tenaga listrik nuklir dipersulit. Jadi Allah punya cara. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Terus penyebaran hoax dan fitnah. Ya, teknologi canggih ini luar biasa untuk menyebarkan hoax dan fitnah. Kemudian false money, fake money, ya, uang palsu, Pak. Pernah nggak kita renungkan, Pak, apa sih bedanya 2.000 rupiah dengan 100.000 rupiah dalam hal ongkos bikinnya? Nggak ada bedanya, Pak. Ya. Jadi kita ini sekarang diikat oleh pola keuangan yang sebenarnya palsu, nggak ada kekayaan di dalamnya. Islam mengajarkan kita harus menggunakan zahab wal fiddah, emas dan perak, dinar dan dirham. Kalau kita menggunakan dinar, Pak, harga seekor kambing di zaman Umar bin Khattab itu 1 dinar. Sampai hari ini kita bayar pakai 1 dinar, cocok. Berapa sekarang 1 dinar? 2 juta seperempat. Dapat nggak kambing 2 juta seperempat? Indonesia dapat nggak? Dapat kan? Kambing yang mantap itu. Ya. Tapi coba dengan uang, ya kan? Makin tahun makin menyusut nilainya, karena ini uang palsu, Pak. Nah, kalau teknologi canggih sudah runtuh, mau tidak mau kita kembali lagi menggunakan apa yang mestinya kita gunakan. Kemudian false image building, ya, terjadi pencitraan di mana-mana. Orang yang nggak punya kemampuan naik motor dikesankan jago kali naik motor. Itu bisa terjadi. Ya. Kenapa? Karena hebatnya teknologi untuk menipu umat manusia. Ya. Nah, jadi selama kaum kufar menguasai teknologi modern, maka umat Islam terus-menerus menjadi underdog yang dijadikan mangsa dan bahan permainan mereka. Berbagai subsistem kehidupan mereka kuasai dan tidak izinkan umat Islam memilikinya, mengembangkannya, apalagi mengambil alih untuk menguasainya. Shutdown modern teknologi bagi kaum beriman merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Saat itu umat Islam bisa istirahat dari perlombaan di bidang teknologi melawan barat kafir. Seketika posisi kaum beriman setara dengan barat kafir. Allahu Akbar walillahilhamd. Ya. Jadi Nabi mengisyaratkan
shutdown modern teknologi dijelaskan oleh hadis Nabi ini, wa uttum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi ulang-ulang, kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Ya, para sahabat nggak ngerti waktu itu. Jadi saudaraku rahimakumullah, badai fitnah dukhan ini dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang membuat kaum beriman menjadi setara dengan kaum kafir, dan kondisi ini menjadi jalan menuju kemenangan kaum beriman dan berlakunya sunnah pergiliran, sunnah tadawul tadi, Pak. Jadi kalau sunnah tadawul yang kita sudah alami sekarang ini, ya, adalah tadinya kita berjaya selama ribuan tahun. Ini ada garis merah, Pak. Garis merah ini bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis batas kejayaan. Ketika umat Islam berada di atas garis merah sedang berjaya, dan ini berjayanya ribuan tahun, Pak, sampai tahun 1342. Tapi tahun 1342 kita meluncur ke bawah. Kita sedang terpuruk sekarang. Untuk kemudian Allah akan tegakkan lagi sunnatullah, sunnah pergiliran, kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Tetapi untuk mengalami itu kita harus siap-siap menghadapi masa transisi berupa bencana-bencana alam yang seolah-olah mengesankan ini hal-hal mengerikan, tapi sebenarnya ujung akhirnya untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, karena ini membuka jalan kita. Ya. Paham ya, Pak? Ini skenario akhir zaman, Pak. Ya. Jadi tolong sabar, Pak. Jangan ini memaksakan jadwal kemenangan, Pak. Kemenangan bukan di tangan kita jadwalnya, di tangan Allah Ta'ala. Ya, tugas kita adalah bersabar, istiqomah, menyiapkan diri dan keluarga kita. Ya, berharap agar diri dan keluarga kita ini layak dipercaya Allah untuk mudah registrasi mendaftarkan diri menjadi pasukan Al-Mahdi. Itu yang harus kita harapkan, Pak, sekarang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah mengatakan orang-orang kafir bikin tipu daya. Apa itu tipu dayanya? Sistem Dajjal, ya, yang dihancurkan sama Allah. Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi mereka sudah yakin betul ini, wah, teknologi sudah dikuasai, ya kan? Negeri-negeri sudah dipaksakan LGBT, dipaksakan kerusakan-kerusakan lainnya. Begitu Dajjal muncul, sudah dia jadi dinobatkan jadi pemimpin. Tapi ternyata sebelum Dajjal muncul, Allah punya rencana lain, dihancurkan teknologi canggih ini, dengan peradaban canggih ini, ya, sehingga mereka gigit jari, ya. Dan kita umat Islam tinggal menyiapkan diri, ya, berbaris di belakang sang pemimpin, the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang munculnya di mana, Pak? Di mana? Senayan, di Mekah, ya. Munculnya di pusat kiblat kita, ya. Kita akan bahas insya Allah kalau Allah mengizinkan waktunya cukup. Nah, jadi sunnatut tadawul ini di ayatnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 26, kita sudah sering dengar ayat ini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya. Katakanlah, wahai Allah yang mempunyai segenap kerajaan, engkau beri kerajaan siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan sekali-kali berpikir ikut-ikutan berebut kekuasaan, Pak, karena kekuasaan itu Allah akan berikan pada jadwalnya, pada waktunya, ya. Yang penting kita coba membangun jiwa kita dan diri kita menjadi layak untuk bergabung dengan sang pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini hadisnya yang tadi sudah saya sebutkan, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umat ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Kemudian asar-asar beberapa sahabat, diantaranya ada asar tabi'in bahkan dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad maknanya adalah siap-siaplah kedatangan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Husain bin Ali, apabila kalian melihat tanda di langit, api besar dari arah timur muncul selama beberapa malam, maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang karena itu adalah isyarat kedatangan Al-Mahdi. Ini semua mengisyaratkan bencana-bencana yang akan terjadi, Pak.
Ya, karena pada hakikatnya dukhan itu diawali dengan jatuhnya sesuatu dari langit, dan itu adalah bintang berekor, ya, yang orang modern menyebutnya meteor, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain lagi, asar dari putranya Ibnu Abbas, Ali bin Abdullah Ibnu Abbas, ya, Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari. Maksudnya tanda dari langit, ya, dari langit, ya. Kemudian ada lagi dari sahabat Ka'ab, dia mengatakan akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar, ya. Nah, inilah berbagai kejadian mendunia di mana Allah membukakan jalan untuk kemenangan umat Islam, namun kemenangan tersebut tidak diberikan Allah secara gratis, ya. Umat Islam mesti berjuang bersama pemimpinnya. Yang penting Allah bukakan jalannya dulu. Dengan dibuat kita tiba-tiba dengan barat kafir jadi setara, Pak. Sama-sama 0-0, mulai dari 0, ya. Sisanya mari kita berlomba, ya, menghadapi, ya, kemampuan barat yang sudah dilucuti dari kecanggihan teknologinya, ya. Bagaimana kemampuan mereka kalau sudah begitu, ya? Kalau kita umat Islam di berbagai negeri muslim sudah dilatih dengan berbagai perusahaan listrik masing-masing, ya. Kalau PLN mematikan lampu kita berapa jam gitu kan, kita nggak panik, Pak. Kita tinggal kumpulkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ayo store hafalan, ya. Coba kalau di New York mati lampu 5 jam, Pak, 2 jam, 3 jam, oh panik, sudah bursa efek, ya kan. Di London, di Tokyo, ya kan, panik, Pak. Tapi kalau negeri kaum muslimin sudah biasa dilatih sama masing-masing perusahaan listriknya, Pak. Ya, nah, jadi itu sudah bagian dari latihan, kita nggak punya teknologi canggih, Pak. Nah, apa peristiwa-peristiwa seputar hadirnya Al-Mahdi? Menyertai, ya, awal muncul hadirnya Al-Mahdi. Jadi kalau tadi gambaran mendunianya, Pak, nah sekarang gambaran yang lebih khusus lagi, ya. Beberapa peristiwa seputar hadirnya Al-Mahdi: 1, perselisihan saat wafatnya seorang pemimpin; 2, keluarnya seorang lelaki dari Madinah lari menuju Mekah; 3, lelaki itu dipaksa keluar untuk dibaiat, ya. Jadi hadisnya panjang, riwayat Abu Daud, ya kan. Namun kita coba bahas satu persatu, bahagian demi bahagian. Kita mulai yang kuning ini. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-madinati hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Akan terjadi perselisihan, chaos, kekacauan sosial politik ekonomi saat matinya seorang khalifah. Lalu seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi akan keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatangi Al-Mahdi. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumahnya meskipun laki-laki itu, Al-Mahdi itu, tidak menginginkannya. Nah, ada yang mengatakan dengan Nabi menggunakan kata matinya khalifah, berarti sebelum Al-Mahdi muncul sudah ada khilafah. Apa benar demikian? Ya. Ternyata Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 725 mengatakan bahwa urusan kematian seorang khalifah ini bukan menggunakan bentuk ma'rifat tetapi bentuk nakirah. Mari kita lihat aslinya. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Ma'rifah itu artinya pakai alif lam, Pak. Al-khalifah. Kalau nakirah tanpa alif lam. Ini khalifahnya pakai alif lam nggak, Pak? Tidak pakai alif lam. Ini kaidah bahasa. Kalau nggak pakai alif lam, itu maknanya apa? Maknanya khalifah yang mungkin diterima oleh sebagian umat Islam, tapi sebagian lain tidak menerimanya. Kalau al-khalifah sudah tertentu, ini khalifah untuk seluruh umat Islam. Gitu. Nah, kira-kira di mana itu adanya yang seperti itu? Yang jelas hadis ini berbicara tentang tempat akan munculnya Al-Mahdi itu berkaitan dengan kota Mekah dan Madinah. Negara mana sekarang yang mencakup Mekah dan Madinah? Arab Saudi, ya. Kalau disebut khalifah, negara mana hari ini yang secara resmi masih menyatakan syariat Islam berlaku? Arab Saudi, ya kan? Negara mana sekarang ini yang warganya menganggap rajanya seperti khalifah? Arab Saudi, ya kan? Negara mana hari ini yang kalau mengangkat pemimpinnya caranya apa? Dibaiat? Arab Saudi. Maka pengamat akhir zaman sangat peduli dengan apapun yang terjadi di Arab Saudi, khususnya kaitan dengan wafatnya seorang pemimpin mereka. Kalau wafatnya pemimpin mereka tiba-tiba terjadi ikhtilaf, kekacauan, perselisihan, chaos, economic and political and social, itu berarti tanda isyarat tampak-tampaknya Al-Mahdi muncul tidak lama lagi.
Bagaimana kondisi Saudi sekarang, Pak? Kata orang Malaysia, teruk ya, teruk sangat. Ya. Kenapa? Karena Raja Saudi Salman telah mengangkat putra mahkotanya, anak kandungnya sendiri, inisial MBS, Muhammad bin Salman, dan diberi wewenang kekuasaan yang begitu besar, sampai-sampai rakyat Saudi sudah mulai ragu, ini yang raja siapa ini, Salman apa Muhammad bin Salman? Sementara Muhammad bin Salman liberalnya luar biasa, Pak. Sejak kepemimpinan beliau, bioskop mulai beroperasi lagi di Saudi. Dalam pengertian umum, Pak, bukan dalam pengertian bioskop film-filmnya Islami, tidak. Bioskop dalam pengertian umum, nggak ada pintu khusus rijal, pintu khusus nisa, tidak, campur aduk. Bahkan konser musik sudah terjadi sekarang di Arab Saudi. Yang diundang siapa? Penyanyi-penyanyi barat, Pak. Dengan penampilannya seperti di barat juga. Bukan kemudian mereka nyanyi pakai jilbab, tidak. Diskotek bahkan sudah diresmikan. Kapan diresmikannya? Awal musim haji kemarin, Pak. Awal musim haji, jamaah haji dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan. Dibuka bioskop, diskotek. Ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jujur, Pak, para pengamat akhir zaman sangat khawatir kalau Salman meninggal, jangan-jangan hadis ini menjadi kenyataan. Yang berarti apa? Ya. Salman usianya sudah tua atau masih muda, Pak? Ya. Kita nggak mengatakan yang muda pasti meninggal belakangan, ya kan? Yang tua pasti meninggal duluan. Tapi kan ini kita bicara probability loh, Pak. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad berpandangan, ya, dia bukan khalifah untuk seluruh kaum muslimin, tetapi dia khalifah untuk sebagian umat Islam, dan itu yang paling mungkin siapa? Raja Arab Saudi. Kita nggak nganggap dia khalifah, kan? Dia bukan khalifah kita, bahkan kita nggak masuk wilayahnya kok. Gitu. Karena sistem dunia sekarang ini seperti demikian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, soal perselisihan itu diisyaratkan juga oleh Nabi dalam hadis. Kata Nabi, 3 orang akan saling berbunuhan untuk memperebutkan harta perbendaharaan kalian. Mereka semuanya adalah anak khalifah. Dan sistem politik di Arab Saudi, setiap raja Saudi yang angkat, dilantik, dibaiat menjadi pemimpin baru, dia berhak memilih 3 putra mahkota. Jadi udah makin mirip, Pak, semakin cocok dengan hadisnya. Ya. Terus dari asar Abdullah bin Mas'ud mengisyaratkan, siapa ini orang-orang yang memaksa laki-laki Al-Mahdi ini yang lari dari Madinah, ke Mekah, ya, dipaksa keluar dari rumahnya. Di antara isyaratnya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam athar mengenai zaman kemunculan Al-Mahdi, ya. Apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, ini isyarat teknologi canggih sudah nggak ada, bisnis sudah nggak model sekarang lagi, nggak ada online bisnis lagi, ya. Kemudian jalan-jalan sudah terputus, artinya transportasi sudah nggak ada lagi, pesawat udara udah nggak ada, ya kan? Akan muncul 7 laki-laki berilmu dari berbagai penjuru dunia tanpa perjanjian lebih dahulu. Tahu-tahu mereka datang aja di Mekah. Ya. Ketika mereka bertemu satu sama lain, saling bertanya, apa yang mendorong kalian datang ke sini? Mereka menjawab, kami datang untuk mencari orang yang pantas dan capable untuk meredakan fitnah-fitnah ini dengan kedua tangannya. Rupanya Allah sudah menyiapkan 7 ulama. Siapa mereka? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Tetapi 7 ulama dari berbagai penjuru dunia digerakkan oleh Allah pada waktu yang tahun itu, di musim haji itu, Al-Mahdi bakal dibaiat paksa. Nah, di antaranya 7 orang alim ini. 7 orang alim ini masing-masing punya pengikut, 300-an dikatakan. Tidak tahu apa mereka membawa pengikutnya atau mereka berangkat sendiri-sendiri, tetapi yang pasti ketika Al-Mahdi dibaiat, jumlah pembaiatnya itu ya seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang. Nah, kita bicara pembaiatan paksa Al-Mahdi. Disebutkan dalam hadisnya lanjutannya, fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubayyunahu bainar rukni wal maqam. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun Al-Mahdi tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya pada suatu tempat antara rukun dan maqam. Rukun itu maksudnya Hajar Aswad, maqam itu maksudnya maqam Ibrahim. Jadi kira-kira pembaiatan paksa Al-Mahdi akan terjadi di tempat ini, Pak, antara Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim, di depan pintu Multazam, ya.
Pembaiatan paksa Al-Mahdi terjadi di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lelaki Al-Mahdi tidak siap, dan dia tidak menyangka dirinya akan ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin umat Islam sedunia menuju kejayaan dan keadilan sistem Islam, meninggalkan kegelapan dan kezaliman sistem kafir. Maka Allah Ta'ala perbaiki keadaan Al-Mahdi dalam satu malam dengan cara yang Allah kehendaki, dan Allah saja yang mengetahui caranya itu, sehingga selanjutnya Al-Mahdi menjadi siap dan mumpuni memimpin seluruh umat Islam, ya. Jadi hadisnya berbunyi, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya apa? Al-Mahdi, ya, adalah keturunanku ahlul bait yang Allah islah, Allah perbaiki dalam satu malam, ya. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan? Ada riwayat hadis, dhaif sih hadisnya, tetapi kita perlu angkat juga. Dalam hadis itu disebutkan bahwa orang-orang yang mau membaiat Al-Mahdi ini, ketika sudah berhadapan dengan Al-Mahdi, mereka bilang, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Al-Mahdi menolak. Dia menolak. Dengan keras dia menolak. Tapi mereka lebih keras lagi memaksanya. Sampai mereka mengatakan, kalau engkau tidak menerima baiat kami pukul tengkukmu. Artinya kami bunuh kamu. Jadi diancam bunuh, Pak. Pertanyaannya, kenapa kok Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan? Setidak-tidaknya ada dua analisa. Analisa pertama, Al-Mahdi harus dibaiat paksa. Kenapa? Karena dia laki-laki beriman yang sejati imannya, Pak. Dan ciri laki-laki beriman yang sejati imannya, tidak punya ambisi kepemimpinan, tidak punya ambisi kekuasaan. Nggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak memimpin pun wajahnya muncul di semua tiang listrik, di semua pohon-pohon, sehingga kita yang enak melihatnya, ya kan? Mereka pingin benar berkuasa, ingin benar jadi pemimpin. Ini sudah diangkat oleh 313 orang, nolak dia. Dan ini wajah orang-orang soleh, orang-orang alim ini, tapi dia menolak. Itu satu analisa. Analisa kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi, tidak menyangka dirinya Al-Mahdi. Kenapa Allah bikin skenarionya seperti itu? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau orang lain tahu Al-Mahdi itu siapa, tentu musuh Islam juga bisa tahu Al-Mahdi yang mana, ya kan? Kalau musuh Islam sudah jauh-jauh hari tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan kira-kira, Pak? Dibungkus, ya, diringkus, ya, dimusnahkan, ya. Jadi Allah punya cara, skenario cantik memelihara Al-Mahdi. Dengan cara dia harus dibaiat paksa. Siapakah Al-Mahdi? Mari kita lihat nama asal-usul saat kehadiran dan ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Ya, disebutkan dalam hadis, sekiranya dunia tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku, dari ahlul baitku, namanya mirip namaku, nama ayahnya juga mirip dengan nama ayahku. Sebagian ulama mengatakan berarti Al-Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Tapi ada yang mengatakan namanya mungkin Ahmad bin Abdullah. Ada juga yang mengatakan namanya mungkin Muhammad bin Ibrahim. Karena ayah itu nggak mesti ayah kandungnya langsung, tapi ayah kenabiannya itu Ibrahim. Atau mungkin Ahmad bin Ismail atau Muhammad bin Ismail, karena salah satu kakek moyangnya juga Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak usah berdebat tentang hal itu, Pak. Yang jelas ini riwayat hadis ada. Terus dia asal usul keturunannya dari mana? Disebutkan dalam hadis, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah putri Nabi dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, sepupunya Nabi, ya, pamannya Fatimah, ya. Dari mereka lahir dua cucu laki-laki Nabi, Hasan dan Husain. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih condong meyakini Al-Mahdi itu keturunan Hasan bin Ali. Kalau kaum Syiah meyakini dari keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agamanya mirip agama Yahudi, Pak. Agama adalah darah, keturunan, ya. Jadi Syiah itu sebenarnya agama Persia, Pak, agama Iran. Husain bin Ali pernah menikahi seorang putri Persia. Maka semua imam-imam orang-orang Syiah itu dari keturunan pernikahan Husain dengan putri Irannya itu, ya. Oke, itu bukan tema sentralnya. Terus yang berikutnya, kapan kehadirannya? Hadir di saat penghujung dunia. Kalau dunia sudah tinggal sehari, Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi. Perjalanan umat Islam total berapa babak, Pak?
5 babak, kita di babak keempat sekarang. Ya, berarti sudah menjelang ujung kan? Berarti sekarang ini waktu yang matang untuk kehadiran Al-Mahdi. Dunia sudah nggak lama lagi usianya. Terus ciri-ciri fisiknya macam mana? Ciri-ciri fisiknya, kita nggak punya banyak hadis tentang ciri fisiknya. Ini salah satunya. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Oke, ya. Nah, ini tadi hadis tentang diperbaiki dalam semalamnya. Al-Mahdi dari keturunan kami, yaitu Ahlul Bait, yang Allah perbaiki keadaannya dalam satu malam. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, siapakah orang-orang yang membaiat Al-Mahdi? Siapa 313 orang ini? Di antara isyaratnya disebutkan dalam hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, ya, sayaudu bihadzal baiti ya'ni al-Ka'bah qaumun laysat lahum mana'atun wala 'adadun wala 'uddah. Ya. Suatu kaum akan berlindung di rumah ini, Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi imunitas, mereka tidak punya jumlah yang signifikan, dan mereka tidak bersenjata. Jadi 313 orang, entah siapa mereka ini, tapi ciri mereka satu, nggak punya proteksi imunitas, nggak punya pelindung. Dalam arti apa? Mereka bukan pejabat-pejabat negara, mereka bukan orang-orang yang punya kekebalan diplomatik, mereka bukan kepala-kepala negara, mereka bukan panglima militer negara manapun, mereka orang biasa. Tapi boleh jadi mereka orang alim, orang soleh di tengah masyarakatnya. Terus yang kedua, mereka nggak punya jumlah yang signifikan, jumlahnya nggak sampai 1000, bahkan nggak sampai 500, cuma 313 orang, Pak. Dan mereka tidak bersenjata. Jadi mereka orang-orang yang bahkan belum pernah pergi jihad barangkali. Ya. Karena mereka ini orang-orang yang lebih mengutamakan kebersihan hati dan kejernihan pikiran, sehingga Allah berikan kepada mereka ilmu tentang siapa ini Al-Mahdi. Ya. Baik. Terus dari atharnya Abdullah bin Mas'ud tadi sudah kita bahas, ya kan? Mereka diantaranya mencakup 7 laki-laki alim dari berbagai penjuru dunia. Entah siapa mereka, wallahu a'lam bishawab. Dan mereka nggak pakai perjanjian. Bagaimana mau berjanji, Pak? Udah nggak ada teknologi, udah nggak ada telepon HP, ya kan? Tahu-tahu mereka muncul di tahun itu. Dan ketika saling berjumpa, mereka saling bertanya, ngapain? Ya, saya mau cari laki-laki yang bisa meredakan fitnah-fitnah dunia yang sudah dahsyat ini. Gitu. Baik, terus kita masuk sekarang kepada pembenaman bumi di Jazirah Arab, pembenaman pasukan pemburu Al-Mahdi, pembaiatan Al-Mahdi oleh kaum muslimin khususnya dari Irak dan Syam, konsolidasi pasukan Al-Mahdi, Ashabur Rayatus Sud, pasukan berpanji hitam. Ya. Dikatakan dalam hadisnya selanjutnya, lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam. Jadi setelah pembaiatan paksa itu, ada pasukan dari arah Syam, dari utara, ya, menuju ke arah Ka'bah untuk memerangi mereka. Tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di gurun pasir Al-Baida, tempat antara Mekah dan Madinah. Maka ketika manusia menyaksikan peristiwa itu atau mendengar kabarnya, maka Abdalus Syam dan As-Saibu Ahlul Iraq berdatangan berduyun-duyun ke Ka'bah membaiat Al-Mahdi antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Ya. Hadisnya diantaranya, ketika Rasulullah SAW berbaring di rumahku, Ummu Salamah istri Nabi, tiba-tiba beliau bangun dan tiba-tiba mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun bertanya, demi ayah ibuku, apa yang terjadi ya Rasulullah sehingga engkau membaca kalimat istirja? Kata Nabi, aku menyaksikan sepasukan dari umatku, mereka datang dari arah Syam, mereka mau menuju ke Baitullah Ka'bah untuk memerangi seorang laki-laki yang Allah telah lindungi dia dari mereka. Sampai ketika mereka tiba di gurun pasir Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam bumi. Ya, Masya Allah. Terus hadis lain lagi, suatu kaum akan berlindung di rumah ini, Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi imunitas, jumlah ataupun senjata. Suatu pasukan dikirim menyerang mereka. Saat di Baida, suatu gurun pasir bumi, pasukan itu dibenamkan ke dalam bumi. Ya. Dalam riwayat lain lagi dikatakan, aneh kata Nabi, sesungguhnya ada beberapa orang dari umatku menuju Baitullah menyerang seorang Quraisy yang berlindung di Baitullah. Saat mereka telah sampai di padang pasir, semua mereka dibenamkan. Ya. Kami berkata, ya Rasulullah, bukankah jalan itu menghimpun banyak orang? Kata Nabi, betul. Di antara mereka ada yang memang sengaja menuju Baitullah, ada yang dipaksa, bahkan ada juga yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Mereka semua diminasakan, dibenamkan sekaligus, tetapi mereka dibangkitkan sesuai
dengan caranya yang berbeda-beda, sesuai dengan niatnya masing-masing. Allah bangkitkan mereka semua sesuai dengan niat mereka masing-masing. Artinya, yang sedang dalam perjalanan karena mungkin mau pergi ke Mekah dalam rangka haji, ya, mereka dibenamkan, nanti dibangkitkan oleh Allah sedang talbiyah. Sedangkan mereka yang jadi pasukan mau menyerang Al-Mahdi ketika dibangkitkan nanti dalam keadaan berdosa tentunya. Ya. Nah, yang menariknya, peristiwa pembenaman ini terjadi di Jazirah Arab antara Mekah dan Madinah, ya. Dan ketahuilah, peristiwa pembenaman pasukan inilah tanda besar yang keempat, pembenaman bumi di Jazirah Arab, ya. Jadi pembenaman bumi di Jazirah Arab tidak sedahsyat wilayah pembenaman di timur dan di barat. Kalau di timur dan di barat itu wilayahnya luas yang dibenamkan. Kalau di Jazirah Arab wilayahnya kecil saja antara Mekah dan Madinah, tetapi cukup untuk membenamkan pasukan jahat yang ingin menyerang Al-Mahdi yang baru dibaiat oleh 313 orang. Nah, peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab merupakan salah satu tanda besar kiamat yang keempat. Pembenaman bumi di Jazirah Arab sekaligus membenamkan pasukan pemburu Al-Mahdi. Peristiwa ini merupakan tanda bahwa Al-Mahdi sungguh telah hadir dan kaum muslimin wajib membaiatnya. Kaum beriman yang faham segera bergerak ke Baitullah untuk membaiat Al-Mahdi. Jadi peristiwa pembenaman pasukan dan pembenaman antara Mekah dan Madinah di Jazirah Arab ini bagi orang-orang beriman yang mengerti hadis-hadis akhir zaman itu adalah isyarat bahwa Al-Mahdi sudah muncul. Mereka akan berdatangan ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi di depan Ka'bah. Ketika kehadiran Imam Mahdi sudah jelas dan tidak ada keraguan lagi, maka menjadi kewajiban bagi setiap muslimlah untuk berbaiat kepadanya bagaimanapun sulitnya keadaan yang dia hadapi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan al-falji fa innahu khalifatullah al-Mahdi." Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Bagi pengamat akhir zaman, hadis ini termasuk hadis yang bikin kita sulit tidur, Pak. Karena khawatir kalau kita nggak termasuk yang diberi izin oleh Allah mendengar kabar sudah hadirnya Al-Mahdi. Atau kita termasuk orang yang sudah dengar kabarnya tapi kita dihalangi oleh Allah, nggak bisa kita berangkat. Misalnya karena apa? Karena kita nggak pernah mempersiapkan diri untuk hijrah mendekat ke wilayah Al-Mahdi bakal muncul. Kita ngotot ingin tinggal di negeri kita sendiri, sebuah negeri yang boleh jadi akan dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Kan tadi sudah dibahas ya, wilayah ini termasuk kemungkinan dibenamkan. Dan pembenaman itu tentu tidak membenamkan semuanya, Pak. Karena dinding air tsunami-nya 230 meter, katakanlah kalau dia bergerak jadi naik lagi 400 meter. Tapi kan ada wilayah di negeri kita yang lebih tinggi dari 400 meter, kan ada kan? Misalnya perbukitan, misalnya gunung-gunung, gitu kan? Sehingga bisa jadi ada di antara kita berpikir, wah, Ustaz Ihsan sudah bilang nanti bisa jadi pembenaman, ada tsunami dahsyat, ya kan? Kalau gitu kita harus mulai pindah nih ke lereng gunung, tinggal di gunung-gunung bikin kampung akhir zaman. Silahkan, silahkan. Karena apa? Itu sesuai sunnah juga. Nabi pernah bilang, di akhir zaman kalau fitnah sudah luar biasa, maka tempat yang paling aman bagi kaum beriman adalah pergi ke lereng gunung membawa hewan ternak mereka. Silahkan lakukan itu. Kira-kira di Pulau Sumatera ini yang terdekat gunung apa? Gunung apa misalnya? Gunung apa? Merapi ya, katakanlah ya, Merapi ya. Nah, setelah pengajian ini Anda mulai nih ngumpul-ngumpul sama teman-teman, kita cari kapling di sana. Ya kan? Katakanlah Anda bangun gitu kampung akhir zaman, silahkan. Boleh jadi ketika nanti tsunami datang, ya, Anda selamat. Kampung itu selamat. Cuma Anda tidak tinggal di Gunung Merapi lagi, Anda tinggal di Pulau Merapi, Pak. Karena sekelilingnya air semua. Teknologi sudah nggak ada, ya kan? Bagaimana Anda akan dapat kabar tentang Al-Mahdi? Kalaupun dapat kabar, bagaimana Anda bisa gabung dengan Al-Mahdi? Sudah nggak ada kapal kerinci lagi, sudah nggak ada pesawat lagi, sudah nggak ada helikopter lagi, ya. Mau menyeberangi laut naik kuda, macam mana? Ya kan? Maka orang-orang beriman yang cerdas, yang mengerti situasi yang akan terjadi, mereka nggak berpikir mencari selamat di tempat ini, tapi mereka cari selamat di wilayah yang lebih mudah mengakses untuk bisa bergabung menuju ke Baitullah. Itu harus kita pikirkan dari sekarang, Pak. Ya. Waduh, Ustaz, gimana nanti ngurus visanya, gimana ngurus paspornya, gitu kan? Paspor udah nggak ada gunanya, Pak. Teknologi udah nggak ada, alat periksanya udah nggak bisa, nggak berfungsi, Pak. Ya, kan?
Yang paling penting adalah kita memohon kepada Allah Ta'ala, dimudahkan jalannya. Kalau Allah sudah mudahkan, siapa yang bisa menghalangi? Memangnya semua yang pergi haji orang-orang kaya, Pak? Merbuat masjid bisa pergi haji? Gitu. Nggak pernah kebayang dia berangkat. Kenapa? Karena kesungguhan dia minta pada Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh minta diizinkan hijrah oleh Allah Ta'ala, membaiat pemimpin kita Al-Mahdi, ya. Dan kalau Allah menilai kita layak, apa iya Allah akan persulit kita? Tidaklah, ya kan? Maka mintalah, karena meminta kepada Allah bukan saja gratis, tetapi berpahala, bernilai di mata Allah Ta'ala. Kemudian diantara yang segera bergerak ke Baitullah untuk membaiat Al-Mahdi, begitu menyaksikan atau mendengar kabar pembenaman pasukan pemburu Mahdi di Jazirah Arab, adalah Abdalus Syam dan As-Saibu Ahlul Irak. Jelas-jelas dalam hadisnya Nabi menyebut dari Syam dan Irak akan berdatangan membaiat Al-Mahdi. Pertanyaan, Syam dan Irak hari ini dalam kondisi damai, tenang, tentram atau sedang bergolak, Pak? Bergolak. Berarti kemungkinan besar yang dimaksud dengan dari Syam, dari Irak segera membaiat Al-Mahdi begitu pasukan terbenam, siapa? Mereka-mereka yang sedang berjihad sekarang di sana. Ya. Dan inilah pasukan Al-Mahdi, ya. Inilah mereka-mereka yang dilatih oleh Allah dalam kesulitan sekarang tanpa kepemimpinan yang jelas. Kadang-kadang bahkan satu fraksi dengan fraksi lainnya berselisih satu sama lain, tapi begitu sudah datang the certified leader, dia menjadi perekat dari semua faksi-faksi mujahidin itu. Takbir. Karenanya jangan nunggu Al-Mahdi muncul. Dari sekarang pun mental kita harus mental saling mengalah, Pak, bukan mental ingin menang. Ya, kita ini saudara, Pak. Kunu ibadallahi ikhwanan. Kan aneh, orang udah akidahnya benar tapi kok ribut satu sama lain. Ajib. Ini dahsyat, Pak, gangguan setan ini di zaman dimana kita nggak punya pemimpin ini, ya. Makanya salah satu ciri orang-orang yang layak bergabung dengan Al-Mahdi, ciri-ciri jundullah, prajurit Allah, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54, adzillatin 'alal mu'minin, berlaku lemah lembut terhadap sesama orang beriman, ya. Jangan merasa kelompok kita yang paling hebat, ya. Jangan merasa kelompok kita yang paling nyunnah. Jangan menganggap kelompok kita yang paling berjihad, ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Kenapa? Karena kita hidup tanpa pemimpin sekarang. Bagaimana bisa diharapkan kita tiba-tiba bisa dengan mudahnya bersatu? Sulit, Pak. Tapi itu bukan alasan untuk kita melatih diri memiliki ruh azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut terhadap sesama orang beriman, ya. Baik, kehadiran nyata Al-Mahdi menyebabkan Ashabu Rayatus Sud, pasukan Panji Hitam, terkonsolidasi dan segera berbaiat dan berbaris di belakang Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Maka sang Imam Al-Mahdi menjadi semakin kokoh posisinya, sebab kini dia memiliki pasukan mujahidin fisabilillah yang kuat, berpengalaman dan bisa diandalkan, ya. Disebutkan yaqtatilu 'inda kanzikum thalathatu kulluhum ibnu khalifah, akan terjadi saling berbunuhan tiga pihak. Mereka semua ingin memperebutkan perbendaharaan harta kalian. Mereka semuanya anak-anak khalifah, anak-anak pemimpin. Kemudian harta tersebut tidak menjadi milik seorang pun di antara mereka. Terus muncullah panji-panji hitam dari arah timur, ya. Jadi panji-panji hitam ini adalah pasukan Al-Mahdi, ya. Dan panji-panji hitam ini, ya, disebutkan dalam hadis yang lain, mereka datang dari Khurasan. Khurasan itu di mana? Khurasan itu Asia Tengah, Pak. Wilayah yang sekarang mencakup Afghanistan, Pakistan. Makanya tidak sedikit pengamat akhir zaman sangat menduga kuat bahwa mereka yang sedang berjihad di Afghanistan itulah calon-calon pasukan Al-Mahdi, sebagaimana yang sedang berjihad di Syam dan Irak sekarang ini, ya. Ini semua adalah bagian dari persiapan yang Allah sedang lakukan, ya, untuk membuat Al-Mahdi nanti ketika muncul di baiat bukan saja oleh orang-orang yang alim, yang soleh, tetapi orang-orang yang berpengalaman di dalam berjihad fisabilillah. Sebab apa? Sebab selanjutnya Al-Mahdi dan pasukannya, ya kan, akan menegakkan khilafah di Syam, ya, dan akan menjalankan berbagai ghazawat, peperangan, ya. Saudara sekalian rahimakumullah, kita tidak akan bahas peperangan-peperangan itu. Kenapa? Karena waktunya sudah larut malam, ya. Pembahasan tentang Al-Mahdi ini panjang, Pak, ya. Daripada kita meneruskan bahas tentang peperangan, lebih baik kita cukupkan sampai sekian saja. Kita kunyah-kunyah dulu. Mudah-mudahan suatu ketika Allah izinkan kita bisa jumpa lagi, kita teruskan, Pak, kajian ini. Tetapi yang pasti
mari kita menyadari bahwa dunia ini sudah sangat gelap, Pak. Sementara syarat kemunculan Al-Mahdi ketika dunia ini sudah gelap sekali. Ya, kita tidak tahu berapa lama lagi, tetapi tidak sedikit pengamat akhir zaman yang menduga kuat sudah tidak lama lagi, Pak. Mungkin nggak lebih dari 5 tahun lagi, Pak. Ya, maka mari kita berlatih, kita bersiap diri. Ya, mari kita penuhi syarat-syarat untuk layak bergabung dengan Al-Mahdi. Dan syarat-syarat itu silahkan dicatat, bisa kita pelajari dari surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56. Ini adalah ayat-ayat pergantian generasi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian sudah murtad dari agamanya, Allah akan datangkan suatu generasi pengganti. Siapa mereka? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Itu ciri mereka yang pertama. Ciri mereka yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Ya. Ciri mereka yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, punya wibawa, punya haibah, punya marwah di hadapan orang kafir. Nggak silau melihat orang kafir dengan kecanggihan teknologinya, nggak silau melihat orang kafir dengan kekuasaan mereka, nggak silau melihat orang kafir dengan segala pengaruh-pengaruh mereka di muka bumi hari ini. Tidak silau mereka. Mereka memandang orang kafir itu biar bagaimanapun adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Terus ciri mereka yang keempat apa? Yujahiduna fisabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Artinya mereka beragama bukan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya, tetapi dia ingin beragama untuk menegakkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Berjihad fisabilillah. Wala yakhafuna laumata laim. Ini ciri mereka yang kelima. Mereka tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Orang mau tuduh mereka intoleran, radikalis, ekstremis, teroris, tak peduli mereka. Kenapa? Yang mereka pedulikan adalah apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Kalau kata manusia, apalagi manusia yang kafir, apalagi manusia yang munafik, yang akrabnya sama orang kafir, apa pedulinya kita dengan ucapan mereka? Memangnya mereka yang menentukan nasib kita di akhirat nanti? Kan tidak. Terus ciri mereka yang berikutnya, yang keenam apa? Ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali-wali kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tunduk kepada hukum Allah. Jadi orang-orang yang akan menjadi jundullah ini, mereka adalah orang-orang yang loyalitasnya jelas kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada orang beriman. Bukan sembarang orang beriman yang loyalnya pada Allah dan Rasulnya. Nah, di ayat 56 Allah kasih julukan bagi mereka. Mereka lah Hizbullah. Ya. Jadi Allah katakan, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menyerahkan kesetiaannya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, maka partai Allah, pasukan Allah, golongan Allah itulah yang pasti meraih kemenangan. Jadi saudaraku rahimakumullah, mari kita belajar membangun diri kita, anak istri kita yang di bawah tanggung jawab kita, memenuhi kriteria ya al-akhlaq al-asasiyah li jundillah, ya akhlak mendasar dari tentara Allah yang ada dalam rangkaian ayat ini. Ya. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya, tapi makin bergairah. Kenapa? Karena kita sudah di persimpangan jalan, Pak. Kita tidak tahu berapa lama lagi dunia ini akan terus tampil dengan sistem dajjalnya ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita masih bisa bermain-main dengan HP, dengan komputer, ya kan? Tapi yang pasti semua ini kalau kita perhatikan adalah bahagian dari nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min jayshil mahdi alladhina akhadhu ihdal husnayayn aish kariman aw mut syahida. Allahumma arzuqna fursatal hijratu wal jihadu wal bai'atu al mahdi fi sabilillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, sebelum saya tutup ya, bagi bapak dan ibu yang peduli untuk memperdalam ilmunya tentang akhir zaman ya, kami telah menyediakan beberapa buku-buku di luar yang bisa menambah wawasan kita mengenai akhir zaman ya. Buku-buku itu ya bisa didapatkan di depan ya. Di antaranya buku yang sangat saya anjurkan, saya tadi sudah sebut-sebut, yaitu Ensiklopedia Akhir Zaman. Kemudian ada buku Negeri-Negeri Akhir Zaman.
400 hadis akhir zaman, misteri Dajjal akhir zaman, dan kita berada di akhir zaman. Ya, Anda bisa dapatkan di luar, ada yang menjaga gerai kecil. Ya. Kalau tidak kebagian, silahkan kontak nomor ini, boleh pesan lewat WhatsApp atau SMS. Ya. Demikian, jazakumullah khairan. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal mashkuran.